Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang sedang dalam perjalanan menuju pernikahan, mengambil jalan memutar, mobilnya mogok, dan ia bertemu dengan seorang pria yang awalnya terlihat baik hati yang ternyata adalah seorang psikopat. Terjebak dalam mobilnya sendiri, ia pun bertekad untuk bertahan hidup dan harus menggunakan kecerdikan serta instingnya untuk melarikan diri dari situasi yang mengancam nyawa. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Mallory, seorang calon pengantin muda, sedang dalam perjalanan ke Denver untuk gladi resik pernikahannya. Ia melakukan panggilan video dengan adiknya, Ella, dalam perjalanan ke sana. Ella mengatakan bahwa ia belum membeli tiket pesawat karena ingin memastikan Mallory benar-benar mencintai dan bahagia dengan keputusannya. Mallory menjawab dengan berpura-pura bahagia dan menutup telepon. Setelah itu ia kembali melanjutkan perjalanannya menuju Denver di mana calon suaminya berada. Namun beberapa menit kemudian, mobilnya mogok. Mallory pun mencoba mengeceknya dan berusaha memperbaikinya namun tidak berhasil. Ia mencoba menghubungi layanan operator, tetapi tidak ada sinyal. Saat Mallory mencoba meminum minuman kaleng untuk menenangkan hatinya, minumannya malah tumpah mengenai bajunya. Ia pun mencoba berganti pakaian di belakang mobil, ketika ia melihat seorang pria bernama Christian. Ia menceritakan situasinya. Christian pun mencoba membantunya menyalakan mobilnya dan berhasil. Mallory pun berniat untuk pergi dan melanjutkan perjalanannya, tetapi karena merasa bersalah, ia berhenti dan menawarkan tumpangan pada Christian. Di awal perjalanan Christian sepertinya adalah orang yang baik. Mereka pun mengobrol bersama. Namun beberapa saat kemudian Christian mulai bertingkah aneh. Ia bercerita tentang bagaimana takdir mempertemukan mereka dan memang sudah ditakdirkan seperti ini. Christian lalu bercerita sesuatu yang membuat Mallory bergidik dan langsung menghentikan mobilnya. Mallory pun menyuruh Christian keluar. Tetapi Christian mengeluarkan pisau dan menyuruh Mallory mengemudi. Mallory pun kini merasa terancam dalam dirinya dan berniat mau melepaskan diri. Kemudian Mallory menyadari sabuk pengaman Christian terlepas. Dengan tekad yang bulat, Mallory pun bertekad untuk mengambil kesempatan itu dengan mencoba membunuhnya dengan mengebut menuju pagar pembatas di dekat tikungan. Mereka pun bertabrakan hebat dan mobilnya jatuh ke jurang. Beberapa detik kemudian Mallory terbangun dan mendapati mobilnya terbalik. Sambil mencoba melepaskan dirinya, ia juga melihat Christian yang berada di luar yang kemungkinan pingsan. Ia mencoba melepas sabuk pengaman dan mencoba keluar dari mobilnya namun tidak bisa karena kaki kirinya yang terjepit di jok. Mallory terus mencoba mengeluarkan kakinya yang terjepit namun sepertinya sia-sia malah kini tangannya juga tergores dan terluka. Namun tak berapa lama setelah itu, ia pun melihat Christian yang mulai sadar dan tepat sebelum Christian menghampirinya, Mallory berhasil mengambil pisau lipatnya Christian yang terjatuh. Setelah melihat kondisi Mallory dengan kakinya yang terjepit dan tidak bisa keluar, Christian pun pergi meninggalkan Mallory sendirian di sana. Mallory yang mulai panik pun mencoba berteriak minta tolong sambil menyalakan klakson mobilnya namun tak seorang pun yang bisa mendengarnya. Siang pun berganti malam dan Mallory terus mencoba menendang-nendang dashboard mobilnya berharap bisa melepaskan kakinya namun tetap sia-sia saja. Udara malam pun semakin lama semakin dingin. Dengan menggunakan hoodie dan baju pengantinnya yang berada tak jauh dari sana ia pun menutupi kepala dan badannya dari angin malam yang dingin. Beberapa serigala yang datang pun berhasil diusirnya dengan menyalakan lampu mobilnya. Keesokan harinya, Mallory pun terbangun dengan puluhan semut hitam yang kini berada di tangan kirinya yang terluka. Menghemat camilan dan minuman yang ia punya untuk berjaga-jaga. Hari berikutnya yang merupakan hari keduanya di sana. Kini Mallory pun mulai kelaparan dan kehausan. Dan tanpa diduga, Christian pun kini kembali ke sana.
Christian pun mengatakan bahwa ia kini menginap di sebuah rumah kosong yang letaknya tak jauh dari sana. Ia juga membawa makanan dan minuman yang membuat perut Mallory kini semakin keroncongan. Namun sayang ternyata Christian tidak berniat memberikannya kepada Mallory melainkan hanya mempermainkannya saja. Setelah mengetahui Mallory masih hidup dan masih belum bisa kemana-mana, ia pun kembali pergi dengan makanannya. Merasa khawatir terjadi sesuatu padanya, malamnya Mallory pun menulis sebuah surat untuk adiknya dan mengatakan siapa pembunuhnya setelah ia melihat identitas Christian yang tertinggal di mobilnya sewaktu mobilnya terjun dari jurang. Malamnya udara dingin kembali menyerangnya. Untuk menghangatkan badannya ia pun membakar apa yang ada di dekatnya termasuk kertas, kaset porno calon suaminya bahkan gaun pengantin yang telah ia siapkan. Tengah malamnya, ia terbangun dengan banyaknya tikus yang kini mulai masuk ke mobilnya karena mencium bau amis darahnya. Saking kesalnya, ia pun membunuh salah satu dari mereka dengan menggunakan kunci mobilnya. Namun beberapa detik kemudian ketika perutnya mulai keroncongan dengan amat sangat, kemudian makanan yang ia temukan hanyalah sebuah saus sachet. Tiba-tiba saja naluri bertahan hidupnya membuatnya melirik tikus mati tersebut kemudian mengambilnya. Dengan menggunakan pisau lipat di tangannya, ia pun mulai membedel tikus itu, mengambil dagingnya dan mulai membuat sate tikus dengan campuran saus tomat tadi. Dan rasanya ya gitu deh, mirip dengan daging onta barangkali. Setelah itu ia pun membuang tikus itu ke samping mobilnya yang terbalik. Setelah itu kembali beristirahat. Hari ketiga. Paginya ia kembali terbangun karena mendengar dering handphonenya yang berbunyi. Setelah dengan susah payah berhasil mendapatkannya, tiba-tiba saja Christian kembali datang dengan membawa tas besar penuh dengan peralatan. Mallory pun dengan cepat menyembunyikan handphonenya. Namun sayang ketika Christian mulai bercerita tentang kegilaan yang ia lakukan, handphone Mallory kembali bordering dan langsung direbut oleh Christian yang kemudian menghancurkannya. Di sini terlihat bahwa Christian tidak benar-benar berniat menolong Mallory melainkan terus mempermainkannya dengan memberikan sebuah gergaji besi pada Mallory dengan tujuan agar Mallory memotong kakinya sendiri jika ia ingin keluar dari sana. Ia juga berjanji akan menemuinya lagi malam nanti dan melihat apakah Mallory mampu melakukannya. Sepeninggalnya Christian, Mallory pun berniat mencoba melakukannya namun ia tidak berani. Malamnya, rasa lapar dan haus yang amat sangat kembali mendatanginya. Dengan terpaksa dan tak ada pilihan lain untuk bertahan hidup, Mallory pun menampung air seninya dan meminumnya walaupun rasanya seperti bir ratusan tahun. Untung saja, baru beberapa teguk ia minum tiba-tiba hujan pun mulai turun. Dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, Mallory pun langsung mengambil plastik dan menampung air hujan di sana dan minum sepuasnya. Dan dari bawah ia melihat sebuah mobil berhenti di atas sana yang ternyata adalah Christian yang kembali. Takut Christian melakukan sesuatu yang buruk padanya, Mallory pun membuat rencana untuk menipunya dan mencelakainya. Syukur bisa membunuhnya dengan menempelkan daging tikus di kakinya dan berpura-pura mati. Dan begitu Christian mendekatinya, dengan cepat Mallory pun menusukkan pisaunya dan mengambil kunci mobil Christian dari saku jaketnya. Setelah itu Mallory menyalakan alarm mobil Christian kemudian melemparkannya sehingga Christian tak menemukannya. Takut ada mobil di atas yang berhenti dan curiga, Christian pun kembali ke atas dan memotong kabel alarmnya tepat ketika sebuah mobil polisi datang dan berhenti di sana. Polisi itu pun mencoba membantu Christian yang mengatakan minta tumpangan karena kunci mobilnya yang hilang. Namun sesaat kemudian polisi itu terhenti ketika mendengar informasi di radio tentang hilangnya Mallory di sekitar tempat itu. Namun, suara guyuran air hujan yang deras rupanya meredam suara dan usaha Mallory yang membuat polisi itu kembali pergi dengan membawa Christian dan meninggalkan Mallory di sana. Sementara itu, derasnya curah hujan yang turun mengakibatkan air meluap dan mulai membanjiri daerah di mana Mallory berada. Mallory yang panik dan ingin keluar dari sana pun bertekad untuk memotong kakinya. Namun akhirnya bantuan Tuhan pun datang ketika ia baru saja menggores kakinya. Ternyata banjir datang dan membalikan mobilnya dan membuat kaki Mallory terlepas dari jepitannya.
Akhirnya ia pun bisa keluar dari sana dan menepi sebelum akhirnya mobilnya terseret arus dan benar-benar tenggelam dan hilang dari pandangan. Setelah cukup beristirahat dengan bantuan dahan pohon yang ia jadikan tongkat, ia pun pergi ke rumah terdekat dari sana yang pernah dikatakan Christian. Sesampainya di sana, ia mendengar teriakan seorang wanita yang meminta pertolongan. Di samping itu, ternyata di sekitar rumah itu terpasang perangkap beruang mematikan bagi yang menginjaknya. Setelah mengendap-endap dan mengintip melalui jendela, Mallory melihat Christian dengan menggunakan seragam polisi kini menyaksikan dia membunuh petugas polisi dan melihat bahwa dia telah membunuh pemilik rumah tetapi menyandera putri mereka yang bernama Katie. Dengan mengendap-endap, Mallory pun berniat menolong Katie ketika Christian kembali dan terjadilah pertarungan dan kejar-kejaran antara Mallory dan Christian yang berakhir dengan terdorongnya Christian hingga terjatuh dan mengenai perangkap beruang di sana. Dengan terperangkapnya Christian, kini Mallory pun memberikan pembalasan dengan memberikan pisaunya agar Christian memotong kakinya jika ia hendak membebaskan diri dari sana. Dan film pun diakhiri dengan Christian yang menyerah pada lukanya dan meninggal sementara Mallory dan Katie pergi meninggalkan tempat itu. Tamat. Tamat. Nah, itulah alur film yang admin bawakan kali ini. Semoga bisa menghibur dan mengisi waktu luang Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.